Wanawati yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV. Di siang hari ini masih dalam program acara Tausiah Siang bersama Ustadz Abul Hidayat Seroji Wanawat. Kita sudah menyimak bersama lanjutan dari kajian atau tema pekan sebelumnya mengenai ijtimaiyah fil Islam atau kemasyarakatan dalam Islam. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Di masyarakat kita, Ustadz, terkadang hak asasi manusia itu istilahnya menjadi alasan, menjadi dalih. Akhirnya kan masyarakat itu akhirnya dekadensi moral, masyarakat yang bobrok. Bisa dikatakan seperti itu sekarang lebih sering terdengar, Ustadz. Sangat miris sekali gitu, Ustadz. Jadi kalau dianggap itu apa yang dia lakukan sebagai hak asasi. Iya, jadi dianggap seperti biasa, Ustaz. Batas-batas syariat dilanggar itu sekarang tampaknya semakin biasa gitu, Ustaz. Nah, bagaimana kita menyikapi dan memberikan solusi terhadap hal ini, Ustaz? Jadi memang kalau karena itu istilah dibuat oleh manusia, hak asasi. Setiap hal yang diproduk oleh pemikiran manusia itu kan subjektif, relatif. Dan tidak akan bisa mampu menjangkau secara universal. Kadang-kadang ini disalahgunakan. Artinya melakukan satu perbuatan yang tidak baik dengan berselubung pada hak asasi manusia. Seolah-olah hak asasi manusia itu kita boleh melakukan apa saja. Iya. Ya inilah kelemahan sebagai manusia. Kalau agama kan jelas. Agama mengatur hak-hak individu yang disebut hak asasi manusia. Tapi juga ada kewajiban, ada hak dan ada kewajiban, ada batas-batas tertentu. Jadi kalau umpamanya mengatasnamakan hak asasi manusia, tapi kemudian dia berbuat semaunya dengan amoral, ini menunjukkan hak asasi menurut kriteria siapa. Mestinya kalau dia Islam mengatakan hak asasi manusia, ya tentu didasarkan pada aturan-aturan syariat, mana yang boleh dan mana yang tidak. Bukan berarti hak asasi manusia itu boleh semaunya. Toh mereka sendiri membatasi hak asasi manusia itu tidak boleh mengganggu terhadap hak asasi orang lain. Walaupun begitu masih juga orang mengatakan, misalnya orang melakukan sesuatu, laki-laki perempuan, kemudian dia berbuat zina, alasannya hak asasi manusia, itu kan hak setiap orang. Suka sama suka. Suka sama suka. Bahkan berdalih yang dosa itu kalau memperkosa, kalau ini sama-sama ikhlas. Nah ini salah lagi nih. Salah penempatan ikhlas. Penempatan ikhlas bukan pada tempatnya. Jadi makanya tidak bisa kalau hanya produk manusia, tidak dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Tapi kalau secara Islam itu lengkap. Kalau menyebut hak asasi manusia, manusia itu punya hak, punya kewajiban. Dan ada batas-batasnya, ada ketentuan-ketentuannya dengan jelas dan sempurna. Nah itu kalau ada di masyarakat seperti itu ala iseng aja. Berarti memang dia menutupi dirinya dengan dalih kebaikan hak asasi manusia. Tapi intinya ingin bebas, jor-joran mau semau gue. Ya rusak dunia ini kalau begitu. Maka ada aturan-aturan di mana yang boleh, mana yang tidak, mana hak, ada kewajiban dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan SMS yang pertama dari 0815852880 sekian dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang lemah imannya? Terutama ibu saya, katanya Ustaz. Dia merestui adik-adik saya menikah dengan non-muslim. Saya sebagai anak paling tua sudah menasehati orang tua saya bahwa menikah kalau tidak seiman itu haram. Bahkan saya sudah meminta tolong sama pemuka agama di tempat saya. Tapi tidak mempan juga, Ustaz. Ayah saya juga terlalu kalah sama ibu saya. Malah sekarang orang tua saya itu marah kepada saya, Ustaz, katanya. Tapi saya sebagai anak tetap menggauli, menghormati orang tua saya dengan baik. Kebutuhan hidup orang tua juga saya cukupi. Tapi tetap saja mereka tidak bersyukur. Waktu saya dapat musibah saja mereka tidak datang. Nah, apakah saya berdosa, Ustaz? Mohon nasihatnya, terima kasih. Subhanallah. Ini
ujian sekaligus musibah. Ujiannya di mana? Ujian buat anak-anaknya, buat suaminya. Karena seorang suami diuji dengan istrinya. Kadang-kadang istri diuji oleh perilaku suaminya. Atau orang tua diuji oleh kelakuan anak-anaknya. Nah sekarang anak-anak diuji oleh kelakuan orang tuanya. Nah kewajiban seorang anak tetap berbakti seperti yang Anda lakukan. Bagus, tetap jangan terpengaruh. Tetap dia berbakti, tetap santun, ya. Kemudian dia tetap memberikan jatah hidup, memang menjadi kewajiban anak. Kalau orang tua sudah tua, ya, itu jadi kewajiban anak. Teruskan, jangan sampai mengungkit-ungkit karena umpamanya ketika sakit tidak menengok, itu urusan dia. Tapi perjuangan tidak boleh berhenti. Jadi perjuangan untuk membimbing orang tua, perjuangan untuk mendakwai pada orang tua, perjuangan untuk menyadarkan orang tua, menyampaikan hak kepada orang tua, itu terus dengan berbagai macam cara. Di samping itu selalu berdoa. Doakan, bangun malam, doakan mudah-mudahan orang tua diberikan keinsafan dan diberikan hidayah. Perilaku Anda sudah bagus tadi untuk mencegah menikahkan anaknya yang lain agama, itu betul harus begitu karena memang itu haram hukumnya. Walaupun tidak suka, walaupun dimarahi, walaupun sebagai single fighter maju terus, tapi dengan cara hikmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kasihan justru ibu itu kasihan. Jadi jangan dimusuhi, tapi justru didekati, disantuni, didoain, jangan dimusuhi. Terus insya Allah Anda tidak berdosa. Perjuangan terus, jangan berhenti. Jangan kalah sama kebatilan. Selebihnya nanti Allah. Ya, Allah nanti akan berikan petunjuk, insya Allah. Mungkin ini sebagai ujian dan peluang kesempatan bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pahala. Bapaknya didorong, jangan lemah. Laki-laki kok lemah sama perempuan. Makanya laki-laki jangan kalah sama perempuan. Ya, bukan berarti kalah tenaga mau gulat, bukan. Tapi dia harus mampu mengatasi sebagai seorang suami. Anda insya Allah sudah benar, dan jangan berhenti perjuangan terus, doa, santunan kepada orang tua. Mudah-mudahan ibu Anda segera mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Kembali ke SMS dari 0813146002 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya masih dinas sebagai pegawai negeri sipil, saya pernah melakukan kebohongan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, apakah dengan hal tersebut di atas menjadikan tunjangan pensiun yang saya terima ini menjadi haram, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini kebohongan-kebohongan ini terkadang banyak juga, Ustadz, di masyarakat, Ustadz, dan ya, sudah lazim biasanya. Bukan hanya lazim, satu keharusan. Satu keharusan. Kalau nggak bohong katanya rasanya nggak bisa eksis gitu. Ya inilah masalah, memang penyesalan itu di belakang. Maka ketika akan mengambil sebuah sikap, itu lihatlah jauh ke depan. Kalau sudah terlanjur begini memang akan jadi ruwet. Tapi ya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau masih bisa dihindari kebohongan itu atau akibat bohong, ya dihindari, dihentikan kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, kita bertobat pada Allah. Taubatan nasuha itu kan 4 syaratnya. 1, menyesal. Kemudian menghentikan perbuatan yang tidak baik itu. Mohon ampun kepada Allah. Kalau sesama manusia, minta maaf pada manusia. Dan yang keempat, mengganti perbuatan buruk itu untuk menutupi keburukan-keburukan masa lalu. Itu taubat kepada Allah SWT. Jadi kalau masih bisa menghindar, tapi kalau tidak bisa lagi bagaimana? Ya sudah, bertaubat pada Allah dengan 4 syarat tadi. Insya Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Baik. Selanjutnya dari Pak Endra di Cikarang. Usia 45 tahun kan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tinggal di kompleks perumahan, dekat komplek itu ada masjid katanya. Alhamdulillah kalau sholat berjamaah selalu ramai dan selalu ada pengajian juga setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad.
Tapi yang saya merasa aneh, sesama jamaah seperti tidak mau saling kenal, Ustaz. Seperti habis sholat kita salaman, maksudnya supaya saling kenal. Tapi tanggapannya kurang bagus. Melihat ke kita saja tidak mau katanya. Apalagi senyum. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Ya, subhanallah. Tapi memang seperti itu, Ustaz. Di masjid kita bareng-bareng kadang tetap aja nafsi-nafsi, apalagi di luar masjid gitu. Nah, ini yang tentu yang perlu kita hindari. Karena hablum minallah wa hablum minan nas. Baik ibadahnya pada Allah, tauhidnya, akidahnya, prakteknya mesti baik pada sesama. Jangankan kepada sesama hamba-hamba Allah, orang beriman di masjid, sama orang kafir saja kita diperintah baik. Senyum apa sih mahal senyum? Kalau nggak senyum ya nyengir lah. Kok berat amat senyum, salaman. Masya Allah. Rasul itu orang yang ramah, santun, luar biasa. Jadi nah inilah oleh karenanya mudah-mudahan sih itu hanya apakah perasaan atau memang kenyataan. Tapi yang jelas bahwa Islam itu dipraktekkan itu adalah ramah. Kenapa kita mengucapkan salam untuk mengakhiri sholat? Itu bisa kita baca bahwa ciptakan kedamaian, ciptakan sejahtera, ciptakan keselamatan buat orang lain sesudah kita menghubungkan diri kepada Allah. Tebarkan salam, baik yang kamu kenal atau tidak kenal. Jadi kadang kita ini semangat di satu sisi, tapi dikempesi sisi lain. Setan itu punya dua strategi untuk menggoda manusia, ifrat dan tafrit. Maksudnya apa? Ketika orang itu tekun ibadahnya, dicegah nggak bisa, didorong terus. Didorong. Tapi sisi lain dikurangi, digembosi. Bisa menjadi merasa suci, terus menganggap orang lain itu hina, tidak selevel dengan dia, timbul sombong. Ibadahnya terus, sholat malamnya, tapi sombong. Kamu nggak level, salam aja males, mamanya. Kamu bukan satu guru dengan saya, tidak semadhab, kamu sesat. Itu memang dilakukan oleh setan. Jadi yang ahli ibadah, kalau dia nggak bisa dicegat, teruskan. Tapi di sisi lain, kelemahannya digembosi. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang disebut dengan terjebak kepada rutinitas ritual. Tanpa makna. Padahal Islam itu ritual, ibadah pada Allah, terjemahkan dalam kehidupan. Orang ahli tahajud, jahat sama tetangganya, masuk neraka. Akmalul mu'minina imanan, apa lanjutnya? Ahsanuhu akhlaqan. Kalau misalnya itu, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Khuluqan ya. Kalau tidak salah seperti itu bunyinya. Jadi sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu cermin dari keimanan, tidak bisa dipisah. Apa karena sujudnya hebat, tahajudnya hebat, sampai asar sujud sampai hitam, kemudian sombong dengan sama, tidak ada artinya itu. Nah, inilah terjebak pada rutinitas ritual, tapi tanpa aplikasi, nol dalam aplikasi. Kemudian setan kalau terhadap orang yang lemah ditekan terus. Malas ke masjid, udah ditekan terus supaya enggak sama sekali gitu loh. Jadi yang malas-malas, yang apa ditekan terus. Tapi kalau yang semangat terus, ditekan terus ibadahnya. Tapi nanti melampaui batas, kemudian disisipkan di sisi lain, digembosi sisi lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Islam itu agama yang lengkap, dua dimensi yang tidak bisa tidak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Iman, akhlakul karimah itu satu. Sayang sekali. Apalagi tidak mau kenal sesama dalam masjid, Masya Allah. Orang kita berpaling aja, mengo gitu aja, itu sudah menusuk perasaan orang, itu sudah dosa. Nggak boleh itu mencibirkan itu. Menganggap remeh dengan pandangan sinis itu aja dosa. Menghinanya adalah fasik. Membunuhnya jelas kufur ya. Terkadang sebaliknya Ustaz, terhadap orang kafir malah pada orang kafir ramah. Apalagi itu berarti agamanya cuma sebatas ritual. Hanya sebatas ibadah semata. Padahal Islam itu seluruhnya.
Kalau dihubungkan dengan ya kasus belum lama ini Ustadz, ketika ada satu pengajian yang cukup ramai kan beritanya, katanya ada satu penceramah suruh berhenti dan menghentikan kajiannya, itu kan sama saja Ustadz. Ternyata terhadap sama muslim saja tidak ruhama gitu. Kebalikannya terhadap non muslim Iya. malah Iya, itu kan- ruhama. Ini fenomena apa sih Ustadz sebenarnya dalam Ya masyarakat itu kita? ta'assub itu. Ta'assub satu sisi dilebihkan, satu sisi digembosi, itu memang kerjaan setan. Menggoda manusia itu. Kalau bisa dari depan, kalau nggak bisa dari depan, dari samping, nggak bisa dari samping, dari belakang. Ibadahnya nggak bisa digembosi, dilemahkan, di sisi lain, ditanamkan kesombongan, dibisikkan, merasa kesucian pada dirinya, merasa merasa paling hebat, benar. merasa paling benar. Terus, jadi itu perlu diwaspadai ya, tipu daya setan seperti itu. Jadi kalau Al-Quran sudah mengatakan Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar, pakai bukan kafir tapi kuffar. Kuffar itu orang kafir yang dia kelewatan kafirnya. Dengan sikap-sikap penentangan yang luar biasa. Baru keras kita. Jadi kalau kafir saja, ya sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi ini penentangan, perlawanan, permusuhan, kuffar. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Itu Quran itu. Bukan kata Pak RT, bukan. Itu Quran itu. Di mana-mana dibaca itu begitu. Tapi lupa. Karena dia sudah ahli tahajud, sudah ahli ibadah, sudah merasa dirinya itu paling sunnah. Kemudian lupa. Padahal hal yang itu juga prinsip. Wallahu a'lam. Baik. Ya, semoga Allah memberikan jalan solusi terhadap fenomena-fenomena dalam masyarakat ini Ustaz ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Baik, selanjutnya SMS yang masuk kembali dari Sukabumi nih Ustaz. Tidak menyebutkan namanya. Mohon ya Iwan Awad kalau mengirimkan SMS, inisialnya deh boleh dikirimkan. Ya, supaya kenal ya. Supaya kenal ya. Jangan pertanyaan gelap. Pertanyaan gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, saya dari Sukabumi katanya, mohon pencerahannya. Taya naminanya. Namina itu. Bahwa saya saat ini sedang sakit stroke katanya, Subhanallah. yang mengakibatkan tidak bisa mengambil air wudhu sendiri. Sedangkan sebelumnya saya sering sholat tahajud. Namun sekarang total tidak bisa melaksanakan sholat tersebut. Untuk itu saya mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Subhanallah Bapak di Ini Sukabumi. pertama pelajaran buat saya Ustadz. Hmm. Stroke maksudnya sangat ingin untuk tahajud, sedangkan saya sendiri Nah, agak pulang betong nih. betul nih Masya muda-muda Allah. masih ya. Makanya mudamu sebelum datang tuamu. Masya Allah. Dan saya Lapangmu sebelum sempitmu, kayamu sebelum miskinmu dan seterusnya. Itu Nabi kan mengingatkan. Jadi justru ketika kita masih muda, masih segar, masih kuat, itulah semangat, kita ya. gunakan. Bukan nanti udah tua aja. Tua sudah stroke gimana? Ya Bapak di Sukabumi, ya, mudah-mudahan Bapak melihat dengan keimanan insya Allah. Memang tidak enak kita diberikan sakit. Di hari tua itu kadang-kadang ya banyak penyakit, dikasih sakit ini, sakit itu. Tapi sebenarnya ini bentuk kasih sayang Allah. Jadi bukan Allah menzalimi hambanya. Nauzubillah, jangan ada perasaan seperti itu. apalagi azab tidak sama ya. Apalagi menganggap bahwa Allah tidak adil, Allah benci, jangan. Ketika Allah memberi sakit pada orang yang sudah tua, sebenarnya Allah sedang membersihkan dosa-dosa. Karena setiap rasa sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan diberi pahala. Barangkali kalau kita tahu pahalanya orang sakit seperti itu, kita mau sakit-sakit terus. Tapi ya manusiawi ya, keterbatasan kadang-kadang. Tapi itu intinya, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan penyakit, ketika Allah memberikan kesempitan, jangankan sakit, kecocok duri saja menjadi pengampun dari dosa. Kafarat dosa. Capek saja sebagai seorang laki-laki bekerja mencari nafkah, kemudian kelelahan kita pada pegel-pegel, itu menggugurkan dosa. Subhanallah. Jadi kasih sayang Allah di balik itu semua, Masya Allah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tetap dapat pahala. Bapak yang waktu mudanya tahajud, rajin,
kemudian sekarang stroke tidak bisa melakukan dengan sempurna, Bapak tetap mendapatkan pahala seperti pahala ketika waktu mudanya. Tuh, itu untungnya. Anak muda juga begitu, kalau muda tuh sibuk, giat segala macam. Nanti tuanya dia dapat pahala. Seperti pahala apa yang dilakukan ketika mudanya. Bahkan seorang yang biasa tahajud, kemudian satu malam terlalu capek, dia lelah, sehingga ketiduran, dia mendapat pahala seperti waktu hari-hari. Itu kasih sayang Allah luar biasa. Jadi Bapak jangan putus asa, tetap berprasangka baik kepada Allah. Kalau Bapak tidak bisa wudhu, tayamum, tapi tahajud tetap lakukan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Dengan bagaimana kita bisa? Insya Allah Pak, mudah-mudahan sakit Bapak ini sebagai penebus dosa, mengangkat derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya, nampaknya ada yang terhubung di line telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bang Andi volumenya agak dikeraskan sedikit. Iya. Sebentar ya. Ya. Silakan Pak. Halo. Ya, silakan. Dari siapa Ini Pak? saya mau nanya. Dari siapa di mana Bapak? Ya, saya dari Sempel, Pak Mawing. Pak Mawing di Semper. Iya. Ya, kami silakan Pak. Saya ada pernah kedengar dan pernah tahu saya dari satu ulama. Ya, namanya ulama kan lain-lain. Ya, sama. Katanya asalkan orang awam itu bisa diem terus, tidak pernah memandangkan keluar, tidak menutup penglihatan di luar, tidak melihat maksiat gitu. Katanya walaupun tidak ngapa-ngapain, katanya tetap ahli surga. Apa benar itu? Iya Pak. Itu saja Pak Mawing. Iya, walaupun nggak sholat, katanya tetap ahli surga katanya. Asal jaga pandangan kalau di luar gitu ya Pak Mawing ya. Iya, asalkan itu pandangannya itu Tidak maksiat gitu. ya. Iya, kamu maksiat. Apa benar itu? Tolong dijelaskan. Baik, itu saja Pak Mawing ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Mawing pernah mendengar. Iya. Kalau kita keluar bisa menjaga pandangan dari maksiat sudah cukup katanya, meskipun kita tidak ibadah. Apakah benar? Ulama mana itu Pak? Saya belum pernah dengar tuh ada ulama seperti itu. Itu ngaku-ngaku ulama saja. Jadi ada perintah, ada larangan. Orang masuk surga itu karena punya iman. Iman itu ada pada kalimah la ilaha illallah. Kesimpulan pada kalimah la ilaha illallah. Iman pada rukun iman, rukun melaksanakan rukun Islam. Jadi iman disebut iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh praktek pengamalan. Kalau dia iman pada Allah, tentu dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Kalau hanya tidak menjaga pandangan masuk surga, ya alangkah enaknya kita ini. Nah, perintahnya di mana? Jadi itu saya belum pernah jumpai ada ajaran seperti itu. Masuk surga itu karena dia iman kepada Allah. Walaupun umpamanya banyak dosanya, nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini akan diampuni, apakah disiksa dulu baru masuk surga? Selama dia punya iman la ilaha illallah di dalam hatinya, dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia banyak kesalahan, umpamanya, itu nanti di akhirat ditimbang, dihisab dulu, akan disidang itu. Apakah ini ya sudahlah diampuni oleh Allah karena Allah itu Maha Pengampun, dia masuk surga bisa. Atau dia disiksa dulu sesuai dengan dosanya. Kemudian setelah dosa hukumannya selesai, dia masuk surga. Tapi jelas dia melaksanakan perintah. Kalau dia tidak ibadah, kemudian hanya meninggalkan maksiat, tidak memandang maksiat, wah saya belum pernah jumpai Pak, itu dari kitab apa, ulama mana. Ya kalau bisa ulamanya yang mana itu, jangan-jangan ulama-ulamaan itu. Ya, jadi tidak benar itu Pak Mawi insya Allah. Jadi yang benar, orang masuk surga itu karena taat pada Allah dan Rasulnya. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin kalau untuk menjaga pandangan bagian saja. Iya, itu menjaga pandangan betul. Itu tanda orang beriman menundukkan pandangan ketika maksiat, ada maksiat dan sebagainya. Tapi perintah tetap dilaksanakan. Baik Ustadz, dan tidak terasa waktu di studio sudah menunjukkan akhir acara Ustadz. Ya. Ya, karena keterbatasan waktu. Dan sebelum diakhiri Ustadz, mungkin kesimpulan dari tema Ijtimaiyah fil Islam. Iya, alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para pemirsa TV Rasil dan juga pendengar radio Silaturahim yang berbahagia. Jadi ya, banyak tugas-tugas kewajiban kita yang terus kita sempurnakan. Karena kita sebagai seorang muslim juga punya tanggung jawab untuk menciptakan sebuah masyarakat yang masyarakat Islam, masyarakat religius, sebagai praktek atau aplikasi dari akidah keimanan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang saya maksud, jangan kita orang beriman tekun sholatnya, ibadahnya, sholat malamnya, tapi begitu praktek di masyarakat, masyarakat liberal. Nanti pesta perkawinannya campur aduk ndak karuan, yang setengah telanjang, yang telanjang dada, yang kainnya naik ke atas, ada yang diturunkan, yang di atas diturunkan ke bawah, macam-macam, kemudian campur baur. Nah ini kan berarti kita Islam, sholatnya Islam, agamanya agama Islam, tekun ibadahnya, tapi masyarakat dalam mengatur kehidupan, teori liberal yang kita praktekkan. Jadi diperintah oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dalam pergaulan, terutama dalam membangun sebuah umatan wahidah, kaum muslimin yang kompak dan bersatu, yang tidak centang perentang, yang saling membahu, tolong menolong, kuat menguatkan, yang tertib disiplin, masing-masing ingin berbuat kebaikan, guyub, gotong royong, tersebarnya salam, kasih sayang, asyiddau alal kufaru hama'u bainahum. Ini masih menjadi tanggung jawab kita. Kita diajari sholat 5 waktu berjamaah, mestinya kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat di luar masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan tafakur dan renungan. Kalau ada baiknya, kebaikan dari Allah, bukan pada saya. Kalau ada kekeliruan, jelas itu dari saya karena keterbatasan ilmunya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiro kepada Ustadz Abdul Seroji atas kehadiran dan juga tausiahnya di hari ini. Dan Ikhwan Akhwat, kita doakan Ustadz Abdul Seroji dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Ikhwan Akhwat, kami ucapkan terima kasih juga atas kebersamaannya di siang hari ini. Dan bagi Ikhwan Akhwat yang telah mengirimkan SMS, WhatsApp dan juga mencoba menghubungi telepon kami, mohon maaf ya tidak dapat kita jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Akhirnya saya Rizal Al-Haq ditemani oleh para pejuang dakwah di kesempatan siang hari ini. Ada Rian, ada Andri, Yusuf, Jen, dan teman-teman PKL ya, SMK. Undur diri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.